Baik, selamat siang saudara para mahasiswa yang saya kasihi. Hari ini kita melanjutkan pematerian kita dalam mata kuliah pengembangan kurikulum, secara khusus membicarakan tentang kedudukan dan peranan kurikulum pendidikan agama Kristen dalam sistem pendidikan nasional kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa topik ini amat penting untuk kita diskusikan dalam materi kita pada hari ini? Topik ini amat penting kita pahami karena mengingat pendidikan agama Kristen itu hadir dan berkarya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Sehingga pendidikan agama Kristen mendapat tempat dalam kurikulum sekolah di dalam sistem pendidikan nasional kita, mulai dari tingkat usia dini sampai pada tingkat perguruan tinggi. Dalam hal ini pendidikan agama Kristen terpanggil dan untuk memberikan kontribusinya ke dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam hal memberikan pemikiran kerja atau pelayanan yang dapat membantu manusia Indonesia melaksanakan tugas dan panggilannya. Kemudian dalam pendidikan Indonesia ada klausul bahwa tugas pendidikan di Indonesia ini haruslah pendidikan yang berdampak pada pembangunan nasional kita. Nah, situasi dan konteks di mana pendidikan hadir di Indonesia membutuhkan banyak sekali pembaruan dan pengembangan. Dalam hal ini, dalam pemikiran Profesor Minarno Surakman dalam buku yang dituliskan oleh Tarsito pada tahun 1984, beliau mengemukakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan dengan bersifat tepat guna, atau dalam hal ini pendidikan harus diselenggarakan mampu secara relevan menanggulangi persoalan yang ada dalam konteks wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi pendidikan nasional bukanlah sekedar sebagai sistem, tetapi juga sebagai kaidah yang mampu melahirkan kehidupan dari dalam diri peserta didik, sehingga mereka yang dididik di sekolah-sekolah di kemudian hari mampu menjadi pelaku-pelaku dalam pembangunan nasional Indonesia itu sendiri. Sehingga agar ada unsur relevansi antara sekolah yang didirikan dengan pembangunan nasional, maka relevansi pendidikan nasional haruslah juga memikirkan hubungan antara kehadiran sekolah itu dengan kebutuhan, yaitu secara khusus kebutuhan dalam pendidikan di Indonesia, di mana sekolah haruslah memikirkan dirinya bagaimana dapat membebaskan manusia Indonesia ini dari belenggu yang dialaminya di hari kemarin, dan juga dalam belenggu dogmatisme, dan juga membebaskan manusia Indonesia dari belenggu romantisisme dan belenggu tradisionalisme. Supaya masyarakat Indonesia mampu melihat berbagai alternatif yang terbaik dari yang terbaik
sehingga pendidikan di Indonesia juga mampu berani merintis jalan yang baru serta menghargai kemajuan yang bercirikan perubahan secara berkelanjutan atau kontinuitas. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 1988 tentang haluan negara dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tampaklah jelas bahwa cita-cita pendidikan di Indonesia haruslah tertuju pada peningkatan kualitas manusia yang terhubung secara utuh. Jadi tertuju pembangunan pendidikan di Indonesia, manusia Indonesia dibangun atau dididik di sekolah-sekolah. Fokusnya adalah supaya manusia Indonesia itu meningkat kualitas kemanusiaannya secara utuh. Nah, kualitas manusia itu mencakup segi fisik, religius, moral, intelektual, keterampilan, sosiokultural, dan politik. Nah, segi kualitas yang diperlukan dalam pembangunan manusia Indonesia ditujukan untuk memampukannya menghadapi era industrialisasi dan globalisasi. Bagaimana pendidikan menciptakan kondisi yang kondusif terhadap kelangsungan pembangunan nasional Indonesia. Itu menjadi core diskusi dalam pembangunan manusia Indonesia berdasarkan sistem pendidikan nasional kita. Nah, sebagai jawabannya, maka kita para pelaku pendidikan, termasuk salah satunya adalah guru, harus mampu terlebih dahulu menghadirkan pendidikan nasional yang berkualitas. Kemudian kita melihat pemikiran C.A. Baby tahun 1979. Dia mengemukakan berbagai faktor yang turut mempengaruhi kualitas pendidikan yang patut dicermati, antara lain yang pertama adalah bidang kepemimpinan dan manajerial. Dalam bidang ini dipahami bahwa kurangnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola dan pengawas pendidikan serta sikap mental yang kurang terbuka untuk sebuah pembaharuan. Ditambah lagi kurikulum kurang disajikan relevan dengan pergumulan dan kebutuhan anak didik di dalam konteksnya. Kemudian yang kedua, faktor yang turut memengaruhi kualitas pendidikan yang patut kita cermati menurut C.A. Baby adalah tujuan pendidikan yang lebih dibentuk oleh arah politik. Jadi pendidikan secara khusus di Indonesia katakanlah lahir dari produk politik. Sehingga dalam hal ini kurang melihat kekhasan, kebutuhan dari berbagai daerah dan berbagai tempat di tanah air. Jadi model pendidikan di Indonesia ini dilakukan dalam konteks warna yang sama di setiap daerah. Kekhasan tiap-tiap daerah tidak terlalu terlihat, sehingga rumusan tujuan terkesan sangat luas, jadi kurang spesifik. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, pokok diskusi kita tentang materi ini pada intinya adalah melihat bagaimana kedudukan dan peran pendidikan agama Kristen dalam sistem pendidikan nasional kita. Dalam hal ini, pendidikan agama Kristen pertama sekali harus kita pahami dulu sebagai pendidikan, supaya kita bisa melihat bagaimana kedudukan dan peran pendidikan agama Kristen dalam sistem pendidikan nasional Republik Indonesia.
Jadi yang perlu kita temukan bagaimana kita memahami pendidikan agama Kristen itu sebagai pendidikan. Artinya adalah pendidikan agama Kristen sebagai pendidikan, ia harus merupakan usaha yang dilakukan secara sadar tujuan dan bersungguh-sungguh untuk membimbing dan memperlengkapi individu dan kelompok menuju kedewasaan, khususnya dalam cara berpikir, bersikap, beriman, dan berperilaku. Nah, dengan demikian, kurikulum pendidikan agama Kristen menuntut pemikiran atau pemahaman serta pengelolaan yang dilakukan secara bersengaja dari para pengelolanya, khususnya yang dilakukan oleh guru di sekolah. Untuk hal ini Anda dapat melihat secara teologisnya di dalam Kitab Kolose pasal 1 ayat 28 sampai dengan 29. Pendidikan agama Kristen haruslah selalu mengupayakan pelayanan yang terbaik karena ia hadir bukan sebagai sebuah pilihan atau merupakan sebagai program tambahan atau program sampingan atau yang dikenal dengan ekstrakurikuler. Kita harus memahami kalau pendidikan agama Kristen sebagai pendidikan, maka pendidikan agama Kristen harus hadir secara imperatif apabila ia ingin berkontribusi bagi peningkatan kualitas manusia Indonesia. Maksudnya adalah bahwa pendidikan agama Kristen harus kita pahami tentang kedudukannya sebagai pendidikan dan pengajaran dalam bidang agama, atau tepatnya kita sebut sebagai pengajaran iman Kristen. Landasannya, cara kerjanya serta misinya harus berakar dari nilai-nilai iman Kristiani, sebagaimana hal itu diajarkan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan dari tradisi gereja. Sebab itu, dalam mengembangkan tugas pendidikan agama Kristen, salah satunya mendesain dan mengembangkan kurikulum, para pengelolanya perlu berakar dan berdasar dalam kehidupan yang berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Jadi dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen, kita harus mempertimbangkan landasan pengembangan kurikulum itu pada pribadi Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, haruslah digerakkan oleh dinamika pribadi Roh yang Maha Kudus, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Kemudian pengembangan kurikulum pendidikan agama Kristen selain berpusat pada pribadi Yesus Kristus lalu digerakkan oleh dinamika Roh Kudus, pendidikan agama Kristen harus terpanggil memberikan pemikiran-pemikiran yang kritis, dinamis, konstruktif, dan realistis terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungan atau di dalam konteks di mana pendidikan agama Kristen itu diselenggarakan. Jadi pendidikan agama Kristen tidak menjadi sesuatu yang asing hadir di tengah-tengah konteksnya. Terlebih di tengah-tengah konteks negara Republik Indonesia. Melainkan pendidikan agama Kristen harus hadir sebagai rekan dalam membangun atau partner in progress dari pendidikan nasional Republik Indonesia. Guru pendidikan agama Kristen perlu mengembangkan dirinya membaca dan memahami nilai budaya, bangsa,
dan masyarakat dalam kaitannya dengan pendidikan. Nah, kira-kira demikianlah sebuah wacana atau pengantar dalam mata kuliah kita, dalam pertemuan kita dalam mata kuliah pengembangan kurikulum, secara khusus dengan materi pertemuan hari ini membahas kedudukan dan peran kurikulum pendidikan agama Kristen dalam sistem pendidikan nasional kita. Nah, kemudian tugas Anda adalah mengembangkan pokok diskusi ini dalam pertemuan kita di dalam ruang-ruang diskusi yang telah kita sepakati, yaitu yang telah kita selenggarakan dalam grup WhatsApp kita. Jadi saya berharap Anda lebih mengembangkan materi pengantar ini untuk melihat lebih luas bagaimana sebenarnya kedudukan dan peran kurikulum pendidikan agama Kristen dalam sistem